Saudara, untuk menekan laju penyebaran corona di ibu kota, Gubernur DKI Jakarta memutuskan Jakarta kembali menerapkan PSBB ketat. Jika tidak segera diterapkan, tempat tidur pasien COVID-19 akan penuh pada pertengahan September mendatang. Gubernur DKI Anies Baswedan akhirnya memutuskan kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) mulai Senin 14 September 2020. Menurut Anies, ada 3 penyebab PSBB kembali berlaku, yaitu terus meningkatnya jumlah kasus COVID-19, tingginya angka kematian, serta penuhnya fasilitas kesehatan. Mulai hari Senin tanggal 14 itu ditiadakan, semua kegiatan dilakukan di rumah. Kemudian lalu lintas akan ada pembatasan kendaraan umum. Krisis ketersediaan tempat isolasi perawatan pasien COVID-19 dibenarkan Wakil Gubernur DKI, Ahmad Riza Patria. Pemprov DKI bahkan akan menggunakan gelanggang olahraga remaja atau GOR sebagai alternatif mengisolasi pasien COVID-19 tanpa gejala hingga gejala ringan. Begitu juga dengan kapasitas 20% tempat tidur di 67 rumah sakit rujukan dan ketersediaan lahan pemakaman khusus jenazah COVID-19 di TPU Pondok Rangon serta TPU Tegal Alur. Pemprov DKI berjanji akan ditingkatkan. Tentu semaksimal mungkin ya, pemerintah pusat juga membantu Wisma Atlet ya, ditambah towernya. Bahkan kami di internal juga sudah mempersiapkan GOR-GOR ke depan yang akan kami siapkan. Bahkan kita berkoordinasi juga nanti dengan pemerintah pusat, badan-badan badiklat, ruang-ruang lain juga. Prinsipnya semua sarana prasarana, tenaga, logistik, keuangan, semua, bahkan sampai tempat pemakaman pun kami pikirkan. Ketua DPRD, Pak. Hari ini kita tunggu, Pak. Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi menyatakan, kini bukan saatnya lagi sosialisasi protokol kesehatan saat PSBB Senin nanti, tapi tindak tegas langsung pelanggar. Minta kepada Gubernur, kepada Kapolda, kepada Pangdam untuk terjun ke masyarakat dan membuat tindakan tegas, karena sekarang ini sudah tidak bisa untuk sosialisasi lagi. Harus tindakan tegas, lapangan, harus ada efek jerahnya. TNI Polri hingga Satuan Polisi Pamong Praja juga akan menggelar operasi justisi di lokasi yang menjadi klaster corona. Sasaran dalam operasi ini adalah pendisiplinan warga yang tidak bermasker. Operasi akan dilaksanakan sepanjang hari, apakah siang, malam hari, apalagi ada daerah-daerah yang menerapkan jam malam, kita juga akan operasi pada malam hari nantinya tentunya. Berdasarkan data, kasus positif COVID-19 di Jakarta mengalami tren kenaikan, dengan total kasus mencapai 50.671 kasus hingga 10 September 2020. Bahkan, sesuai proyeksi Dinas Kesehatan DKI Jakarta, jika tidak PSBB, pada 17 September, 4.053 tempat tidur di ruang isolasi rumah sakit akan penuh. Dengan tren itu juga, akan ada 4.807 pasien pada 6 Oktober dan kapasitas tempat tidur isolasi baru bisa terpenuhi pada 8 Oktober mendatang. Untuk itu, jangan lengah dan patuhi protokol kesehatan. Mulai Senin besok, sejumlah kegiatan yang awalnya bisa dilakukan kembali dilarang. Dan hanya 11 sektor saja yang diperbolehkan beroperasi di Jakarta, sisanya wajib dilaksanakan dari rumah. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk membahasnya lebih dalam, kita segera bergabung dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria melalui sambungan telepon. Selamat siang, Bang Riza. Selamat siang. Bang Riza dengan Astrid, Bang Riza. Ya, gimana Mbak Astrid dari Kompas? Ya, Bang Riza, ini 3 hari ya, hari Senin besok kita sudah kembali Jakarta ini, PSBB ketat. Tapi kayaknya warga nih masih bingung dari transisi balik ketat lagi, jadi
siapa yang WFH, siapa yang kerja masih di kantor, apa aja operasionalnya yang boleh dan nggak boleh, Bang Riza? Jadi yang pertama, sebagaimana disampaikan Pak Gubernur pada Rabu malam diumumkan, berdasarkan fakta dan data yang ada, bahwa terjadi peningkatan penyebaran virus corona di Jakarta yang cukup signifikan. Dalam waktu 10 hari ada peningkatan sampai 47% penyebaran. Sekalipun sesungguhnya kami telah berupaya menangani dan cukup berhasil dalam rangka meningkatkan angka kesembuhan mencapai 78,22%, kemudian juga menekan angka kematian sampai dengan 2,7%. Ini keberhasilan kawan-kawan semua yang bekerja untuk meningkatkan kesembuhan dan menurunkan kematian. Namun kami juga terus meningkatkan testing yang masif sampai mencapai 7.000-an, dan kami menemukan penyebaran yang cukup tinggi di Jakarta sampai dengan angka yang cukup signifikan ya. Kasus aktifnya terus meningkat. Nah, untuk itu kami juga mengecek data-data fasilitas yang kami siapkan seperti rumah sakit, ruang ICU, itu sudah mencapai okupansi yang di atas standar ya, artinya di atas rata-rata sudah di atas 75%. Kemudian juga tempat pemakaman juga demikian. Ya, Bang Riza, artinya nih mulai hari Senin, karena alasan yang Bang Riza barusan sebutkan nih, mulai hari Senin kita akan rem lagi kan, seperti PSBB lalu. Apa aja yang direm? Artinya kan banyak kendaraan umum yang kembali dikurangi, jamnya juga, operasionalnya juga berkurang. Apa aja Bang Riza yang mungkin warga perlu diingatkan kembali? Upaya yang kami lakukan adalah meningkatkan berbagai fasilitas dan dukungan lainnya, termasuk dukungan tenaga medis yang baru kami rekor 1.174, dan menekan angka penyebaran. Cara menekannya diantaranya adalah menutup berbagai unit kegiatan yang ada dengan cara memberlakukan PSBB sebagaimana dulu awal kita berlakukan PSBB sebelum PSBB transisi, kecuali ada beberapa yang dilakukan penyesuaian. Umpamanya ganjil genap kami tiadakan. Ya. Kemudian rumah-rumah ibadah kami minta untuk beribadah di rumah, ya, kecuali rumah-rumah ibadah yang berada di lingkungan terdekat, di lingkungan perkampungan, lingkungan kompleks, lingkungan komunitas warga. Rumah ibadah yang ada di tengah-tengah atau di perkotaan, atau rumah ibadah yang disinggahi oleh jamaah dari berbagai daerah, berbagai wilayah, itu kami minta ditutup. Kemudian juga unit-unit kegiatan lainnya, kecuali 11 unit yang memang dikecualikan, bagaimana arahan dari pemerintah pusat. Sejak awal dulu kita berlakukan PSBB ada 11, mulai dari bidang logistik, bidang perhubungan, makan minuman, bidang keuangan, bidang energi, bidang komunikasi, dan beberapa bidang lainnya ada 11 yang memang kita kecualikan, seperti juga perbankan dan lain-lain. Yang lain kita minta ditutup untuk sementara waktu, dan rencananya kita akan mulai hari Senin tanggal 14. Berbagai regulasi pendukung sedang kami siapkan untuk mendukung kebijakan yang sudah disampaikan oleh Pak Gubernur berdasarkan hasil rapat di internal, hasil rapat dengan Forkopindo, dan hasil juga rapat koordinasi dengan gugus tugas pusat atau pemerintah pusat. Bang Riza, ada 11 sektor yang dikecualikan seperti PSBB yang pertama begitu. Apakah sudah ada koordinasi dengan sektor lain yang harus kembali kerja dari rumah? Seperti apa koordinasinya? Ya, terus kami lakukan koordinasi setelah Rabu malam diumumkan oleh Pak Gubernur. Kemudian esokan harinya juga kami terus tingkatkan lagi koordinasi dengan kementerian-kementerian terkait, juga dengan pemerintah daerah, juga langsung kita rapat dengan Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, dengan daerah-daerah penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi,
Prinsipnya kami berterima kasih dukungan dari Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil, dukungan dari Gubernur Banten Pak Wahidin Halim yang mendukung sahabat saya terhadap apa yang telah menjadi kebijakan dan keputusan kita bersama untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Koordinasi dengan daerah penyangga ini seperti apa Bang Riza dengan Bogor dan Banten? Ya, kami koordinasikan terus, diantaranya kebijakan dari Kepala Daerah Provinsi Banten dan Jawa Barat, agar daerah-daerah penyangga seperti Bogor, Tangerang, Bekasi, dan Depok itu menyesuaikan dengan kebijakan yang ada di Jakarta. Halo Bang Riza. Ya saudara, sepertinya kami mengalami gangguan teknis dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Nanti kami akan melanjutkan dialog kami terkait PSBB Jakarta yang akan kembali ke PSBB semula pada tanggal 14 September mendatang.